Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang startup, apa itu startup dan pengertian, tujuan dan contohnya. Sebelumnya tentang pengertian startup, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah startup, terutama semakin banyaknya perkembangan teknologi dan internet. Namun tak sedikit yang belum mengetahui apa itu paham dengan istilah tersebut. Maka pengertian dari startup itu adalah startup adalah istilah yang diasalkan dari bahasa Inggris dan memiliki arti rintisan atau baru saja dirintis. Perusahaan tersebut belum lama beroperasi dan baru masuk ke tahap pengembangan. Jadi intinya perusahaan startup ini adalah perusahaan rintisan yang belum lama berkembang atau masih dalam tahap perkembangan. Untuk saat ini banyak sekali perusahaan startup yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Tokopedia. Nah, apa sih tujuan dari startup ini? Tujuan utama dari startup adalah untuk menumbuhkan perusahaan secara pesat dan konsisten dalam jangka waktu yang singkat. Perusahaan ditargetkan bisa tumbuh dan berkembang sehingga produknya cepat dikenal dan dilaku di pasaran. Salah satu ciri dan karakteristik startup yang pertama adalah perusahaan berjalan kurang lebih dari 3 tahun. Jadi startup ini adalah dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah perusahaan rintisan, di mana perusahaan rintisan adalah perusahaan yang baru saja dirilis atau dirintis. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan startup itu adalah perusahaan yang baru dirilis. Salah satunya adalah kurang dari 3 tahun. Yang kedua adalah pendapatan yang dihasilkan perusahaan kurang dari 100.000 US dollar per tahun. Yang ketiga masih dalam tahap pengembangan dan berbagai sisi seperti kelengkapan investasi, infrastruktur dan lainnya. Banyak sekali startup yang dibangun dari beberapa hal, yang dari yang terkecil seperti di garasi, contohnya seperti Apple yang sekarang menjadi perusahaan yang besar, Tokopedia dan lain-lain. Yang dulunya adalah sebuah startup dan sekarang telah menjadi perusahaan yang besar. Lalu yang keempat adalah jumlah karyawan minimalis. Yang dimaksud di sini adalah karyawan di perusahaan startup ini tidak terlalu banyak. Kurang lebih ada 30 orangan, itu rata-rata yang telah didata oleh Google. Yang dimana para karyawan atau pekerja yang ada di startup ini terbilang multitasking atau dapat bertanggung jawab di berbagai bidang, bukan hanya dalam satu bidang. Lalu kebanyakan untuk saat ini startup ini berkembang di bidang teknologi dan web. Sama halnya seperti contoh yang tadi saya sebutkan di Tokopedia, bahwa Tokopedia ini adalah salah satu startup yang dibangun di bidang teknologi atau web, yang dimana telah membantu banyak orang untuk menjual dan mendagangkan serta membeli perusahaan atau perdagangan yang ada di Tokopedia ini. Lalu contoh startup di Indonesia itu apa sih? Seperti yang disebutkan sebelumnya, hadirnya layanan transportasi online merupakan salah satu produk yang sangat inovatif dan eksploratif. Gojek salah satunya, di mana Gojek tersebut awalnya adalah sebuah perusahaan rintisan, yang dimana pemilik Gojek ini menilai bahwa di Indonesia telah lebih banyak penggunaan kendaraan bermotor daripada kendaraan roda 4, sehingga memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Dengan aplikasi Gojek ini banyak sekali masyarakat yang awalnya menganggur menjadi terbantu ekonominya, karena lapangan pekerjaan yang ada di Gojek ini telah meluas sekali. Bahkan sekarang di Gojek ini terdapat berbagai jasa lagi selain dari ojek. Yang pertama ada GoFood, yang dimana Gojek ini bekerjasama dengan para toko-toko di bidang makanan atau kuliner ataupun minuman untuk bekerjasama dalam hal pengantaran minuman, yang dimana melewati perantara aplikasi, yaitu aplikasi Gojek. Lalu bagaimana sih cara membuat startup? Yang pertama itu harus berinovatif dan memiliki ide bisnis, yang dimana inovasi tersebut harus berinovasi dengan apa yang dibutuhkan di masa sekarang. Yang kedua, membuat bisnis plan dan strategi pemasaran. Ketika misalnya kita membuat sebuah perusahaan, kita harus bisa melihat dari strategi pemasaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, ataupun hal-hal penting yang bisa dilakukan oleh kita, yang sehingga target pemasaran itu menjadi lebih luas. Yang ketiga, mencari sumber dana. Tentunya dalam sebuah startup, dana menjadi sebuah hal yang penting, karena kebanyakan startup ini memiliki dana yang terbatas, sehingga mencari sebuah sumber dana itu sangat penting. Salah satunya adalah dengan investor ataupun dengan peminjaman modal kepada bank. Lalu
Bagaimana sih cara membuat startup? Yang pertama kita harus membayangkan bahwa kita itu hidup di masa depan. Ibaratnya kita bisa melihat bahwa apa yang harus dibutuhkan di masa depan itu seperti apa. Contohnya Gojek pada tahun 2004, kalau tidak salah, dia hanya bisa memesan Gojek itu via telepon. Tetapi sekarang aplikasi Gojek berkembang menjadi sebuah aplikasi. Yang kedua, apa sih yang what is missing in the world? Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh dunia? Ketika kita melihat sebuah contoh kasus yaitu Gojek, yang dibutuhkan oleh dunia itu adalah sebuah transportasi yang dimana berperan untuk mengantarkan kita itu secara cepat dan efisien. Nah, Gojek menjadi salah satu solusi untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada make a prototype. Jadi kita harus bisa mengembangkan dulu apa itu aplikasinya dan dicoba kepada 100 orang. Ketika kita sudah mencobanya kepada 100 orang, kita harus bisa mendengar kritikan ataupun masukan dari 100 orang tersebut, yang dimana itu akan menjadi sebuah evaluasi kepada kita untuk bisa lebih berkembang. Ketika misalnya ada kekurangan dari 100 orang tersebut, kita bisa perbaiki sehingga kekurangan tersebut akan diminimalisir oleh 100 orang tersebut. Ketika misalnya kita kurang ataupun gagal, kita harus bisa mengulangnya kembali hingga berhasil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.